Dari elektrokimia. Nah, elektrokimia itu kayak pemanfaatan listrik yang dipakai buat berbagai kegiatan kimia. Jadi, nah nanti pemanfaatannya itu tuh ada banyak kayak buat analisis kuantitatif, terus terus banyak sih apalagi. Jadi kayak buat industri itu bisa dipakai buat prinsip apa namanya? Prinsip dari apa produk yang dibikin gitu dan lain-lain. Nah, jadi dalam setiap setiap apa namanya yang dipakai itu tuh selalu ada dua hal prinsip dasar yaitu sel volta sama elektrolisis. Nah, jadi sebenarnya aku juga nggak tahu nih materi materi yang mau diujiin itu apa ya. Jadi kalau misal kelebihan materi yang aku kasihin kelebihan atau sampai sampai tumpah-tumpah ya, bilang aja. Oke. Jadi kalau sel volta itu gambaran sederhananya ya tinggal ini sih ada dia ada dua jenis sel. Nah, selnya ini tuh harus kepisah ya supaya ada beda potensial. Nah, nanti di sini itu akan harus ada yang namanya jembatan garam supaya arus bisa supaya terbentuk rangkaian tertutup ya. Jadi kalau ada rangkaian tertutup kan elektron bisa mengalir ya kan. Nah, habis itu di sini nanti dihubungin sama suatu voltmeter ya. Voltmeter atau potensiometer biasanya ini disebutnya potensiometer. Kalau memang kita biasa pakai di analisis kualitatif tuh, kualitatif, kuantitatif tuh biasanya ya potensiometri ini. Karena prosesnya gampang dan ya nggak perlu banyak biaya sih, kalau menurutku ya. Jadi di sini ada sel, gitu misal ya contoh klasik lagi, Cu sama Zn2+, ini elektrodanya Zn, yang ini Cu. Nanti kalau ada kayak gini kan terbentuk beda potensial ya. Nah, kalau ada beda potensial, nanti elektron bisa mengalir, ya. Nah, aliran elektron itu bisa mengakibatkan gaya gerak listrik atau GGL, atau bahasa kerennya electromotive force. Ya, jadi kalau ada beda potensial, itu menyebabkan beda potensial. Nah, itu kayak delta, kayak S-nya ya, GGL. Oke. Nah, terus kalau misal apa namanya? Misal itu terbaca negatif, misal ya, itu biasanya kan aku sering dengar kayak kekeliruan di SMA gitu. Kayak dia nyebutnya reaksi misal kayak gini nih. Misal contoh klasik tadi deh. Zn2+ tambah 2 elektron jadi Zn. Itu kan E-nya ini benar. Terus Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah itu, bentar aku lupa. Ini 0,34. Jadi kalau dibalik kan minus 0,34 ya. Nah yang ini tuh apa 0,7 ya minus minus 0,7 kalau ingatku. Jadi kalau dibalik 0,7. Nah kalau di total ini kan negatif. Eh positif. Bentar. Itu berapa sih? NOZN. Sebentar ya. NOZN2+ZN minus 0,72.
Tapi ya berarti kalau gitu ini minus ya karena ini reaksi reduksi. Jadi 0,7. Berarti kalau ditambah itu nanti hasilnya minus 0, minus 1,14 volt ya. Nah itu kalau kayak gini berarti reaksi yang terjadi itu bukan kayak gini. Bukan kayak yang ditulis di sini gitu aja sih. Jadi jadi reaksi yang terjadi itu harusnya bakal kebalikannya. Kenapa? Karena kalau ada beda potensial dan dia merupakan rangkaian tertutup, maka maka elektron dapat mengalir ya. Jadi bakal terbentuk GGL di situ. Nah, makanya bukan berarti reaksinya tidak spontan, tapi reaksi kebalikannya. Reaksi yang terjadi itu kebalikannya. Itu adalah kebalikannya. Oke. Nah, habis itu apa lagi ya? Habis itu kayak gini. Jadi kita amatin perubahan perubahan eh, perubahan potensial selama proses sel volta mungkin ya. Jadi kayak gini. Ini kan reaksi yang terjadi itu yang benar kayak gini. Ini kan. Nah, terus kita bikin potensial masing-masingnya. Jadi misal kita bikin potensial potensial katoda. Potensial katoda itu diberikan oleh E0 Cu2 plus Cu terus minus 0,0592 per 2 log kalau minus bentar Cu log 1 per konsentrasi Cu2 plus ya. Nah, terus kalau E anoda itu adalah E0 Zn2 plus Zn minus 0,0592 per 2 log konsentrasi Zn2 plus ya. Nah terus kalau kalian amatin perubahannya setiap saat itu nanti kan kayak gini ya, ada rumus Nernst yaitu yang ini EK min EA ya enggak. Jadi nanti kayak gini, EK-nya 0 E0 Cu2 plus Cu minus E0 Zn2 plus Zn terus minus 0,0592 per 2 K min berarti nanti si bentar. Oh ini Zn2 plusnya harus di atas. Jadi ini di bawah sih. Ini enggak karena nanti kita kan kurangin ini. Yang atas kurangin yang bawah ya. Ya, jadi kayak gitu. Terus log lognya ya jadi kayak gini. Zn2 plus bagi konsentrasi Cu2 plus. Nah, jadi awalnya awalnya nih SL itu bakal sama dengan yang ini. SL itu akan sama dengan yang ini. Ya enggak? Ya enggak? Karena awalnya itu ini konsentrasi Zn2 plus sama konsentrasi Co2 plus itu
sama. Jadi nilai log satu kan nol. Jadi yang sisi kanan itu nol. Oke. Nah, terus potensial kira-kira bakal gimana? Potensialnya dia pasti bakal semakin menurun. Ya nggak? Ya nggak? Konsentrasi Zn2 plusnya kan naik. Konsentrasi Cu2 plusnya turun. Karena dia bereaksi. Gitu yang Cu2 plus. Oke. Nah, jadi nilai yang log ini, dia akan semakin semakin besar. Ya. Jadi nilai pengurangan ini akan semakin besar. Sehingga nilai SL bisa menurun. Oke. Kayak gitu aja sih. Nah, nanti terus sampai kalau reaksinya selesai gimana? Ya udah, berarti SL-nya sama dengan nol. Ya nggak? Oke? Oke. Jadi terus apa lagi? Ini nggak tahu ya, ini diajarin atau nggak? Nggak ya, kayak. Nggak tahu deh. Aku nggak ikut kelasnya saya. Tuh lagi masalah banyak elektrolisis. Kayak itu aja eh yang apa? Yang sel volta tuh kayak gitu aja kayak. Apalagi ya? Nah, nanti kan ada hubungannya sama KSP. Nah, itu menurutku lebih lebih bagus pakai latihan soal. Nanti aku ada soal-soalnya. Nah, kalau elektrolisis ini misal ada sel yang tadi nih, bentar, aku copy ya. Nah, ada sel kayak gini. Nah, kita pengen biar reaksi yang terjadi itu terbalikannya. Jadi, awalnya elektron akan mengalir dari Zn ke Cu, ya nggak? Nah, terus supaya biar elektron bisa mengalir sebaliknya, kita tambahkan suatu beda apa? Kayak baterai gitu atau ya yang bisa mendorong elektron gitu. Jadi supaya biar elektron mengalir ke sebaliknya, kita kasih kayak gini. Jadi yang ini muatannya yang ini kutub positif, yang ini kutub negatif. Biar elektronnya mengalir ke sini. Ya enggak? Nah, itulah sel elektrolisis. Oke. Nah, beda sama sel volta, sel elektrolisis ini bisa digabung atau bisa dipisah. Jadi tergantung nanti penggunaannya. Kalau ini kan harus dipisah biar biar ada beda potensial sama apalagi biar biar terjadi beda potensial sama reaksi yang terjadi itu reaksi spesifik yang kita inginkan. Oke, kayak gitu sih. Apalagi ya. Nah, terus mungkin ini kayak kayak ini aja. Mungkin yang diajarin tuh kayak gini nggak sih? Kayak apa? Oh iya, masa endapan gitu. Ya kan? Masa endapan itu diberikan sama ini. Nanti persamaannya nanti dulu. Nah, kita mau tinjau berapa sih muatan satu mol elektron. Ya. Nah, kalau kita pengen tahu muatan, berarti karena kita sudah tahu muatan elementer setiap elektron itu berapa, 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ya. Kalau satu mol itu berarti ada 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya enggak? Nah, berarti ini 96.500. Lupa sih 485 kayak ya. Tapi udahlah pakai 500 saja. Coulomb ya. Coulomb per mol.
Nah, itulah muatan muatan satu mol elektron. Ya. Nah, berarti kalau pengen tahu mol elektron, ya berarti kita harus tahu muatannya. Ini apa? Berarti Q, ya. Muatan dibagi sama muatan satu mol elektron. Ya kan? Q satu mol elektron. Ya enggak? Jadi kalau satuannya atas kan coulomb, bawahnya coulomb per mol. Jadi nanti kita dapat molnya. Oke? Nah, Q itu bisa diberikan oleh persamaan IT per IT gitu. Jadi bawahnya 96500. Jadi inilah rumus mol elektron. Nah, yang lainnya kita bisa kaitkan. Jadi misal kalau mau ngitung masanya, jadi misal reaksinya kayak gini nih. Yang sesuai reaksi ini ya, reaksi ini. Reaksi yang terjadi di sini itu Zn2 plus tambah 2 elektron menjadi Zn. Nah, ini ya udah berarti kita pakai stoichiometrik biasa karena udah tahu mol elektron yang dipakai. Jadi secara ideal kita bisa bilang kayak gitu. Oke. Nah, terus apa lagi nih? Terus pertanyaannya, berapa sih potensial minimum supaya reaksi ini tuh bisa terbalik, bisa terjadi kayak gini? Jadi yang teroksidasi itu si CU-nya malah. Jadi itu berarti potensial yang dibutuhkan min itu sama dengan E anoda minus E katoda ya. Jadi kayak kebalikannya reaksi, kebalikannya sel volta. Nah, jadi kalau aku misal bilang kebanyakan ini, kalian stop aku ya. Nintah sampai nintah kemana nih nanti ya? Ke misalnya kebanyakan. Oke. Jadi kalau terjadi kayak gini, nanti nanti dia bakal kayak ngestop doang sih, ngestop elektronnya. Nah, jadi biar ada arusnya, maka kita kasih kita kasih potensial yang lebih, kayak tambah sesuatu, misal pi atau apa, p gitu ya. Nah, kalau kita pengen tahu berapa arusnya yang mengalir, maka kita harus kasih hambatan di sana. Misal R itu hambatan total di sini. Maksudnya hambatan itu kayak kita mau ngukur itu sih, mau ngukur berapa arusnya. Soalnya kepakai buat kulometri biasanya kan. Nah, yang ini biasanya mol elektron ini kepakai di kulometri buat ngitung massa dari dari suatu zat. Oke, kayak itu aja ya. Sama kalau mau ninjau potensial setiap waktu, kita bisa tinjau lewat lewat persamaan neuron juga. Jadi misal nih, ada ada suatu zat, ada suatu suatu apa yang misal dielektrolisis di sini. Itu dia itu ada ada apa ya? Ada Ag, terus ada AgCl, AgBr, sama AgI. Nah, ini kalau aku kebanyakan ini stop dong, ya. Aku nggak tahu nih materinya sampai mana. Oke, nah kayak gini. Kalau misal diketahui potensialnya, bentar aku lupa, potensialnya si ini membentuk AgCl ditambah elektron. Itu adalah
minus 0,56. Sekalian aja deh bahas soal yang ini. Jadi, bentar ya. Nah, sekalian aja kita bahas soal yang ini. Oke. Nah, jadi yang di sini itu dari kasih tahu potensialnya masing-masing. Di sini tuh maksudnya maksudnya X minus ini soalnya ini ku ganti datanya soalnya salah ini. Ini data yang diketahui itu nggak bisa kepakai. Jadi ini soal korup sebenarnya. Soal ASN 2022 soal korup. Ya. Jadi ku ganti aja datanya. Yang benar tuh datanya yang ini. Bentar. Pokoknya aku nggak tahu ini masuk atau enggak. Tapi kalau misalnya kelebihan, tolong stop ya. Jadi data yang kepake itu si ini. Nah, terus kalau mau ngitung potensial anoda, potensial dari anoda, berarti nah nanti ini sebenarnya kalian bisa tebak-tebak sih di sini karena anoda ya. Dia bilang di anoda nih. Berarti berarti ya kita cari yang paling mudah teroksidasi. Jadi di sini yang paling mudah teroksidasi itu si Cl-nya. Ya enggak? Kayak gitu sih. Jadi ada urutannya kalau misal mau kita kita mau apa? Mau ngeelektrolisis tuh nanti bakal ada urutannya yang cenderung lebih di, di elektrolisis dulu. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini yang paling kecil itu adalah si Cl-nya. Jadi reaksi dari Ag plus Cl min membentuk AgCl tambah elektron itu bakal lebih disukain di sini. Oke. Jadi yang A itu harusnya Cl minus. Eh, oh hitung potensial ya, hitung potensial anoda pada saat mulai mengendap. Nah, jadi ini dikasih tahu konsentrasinya enggak? Oh ya, berarti berarti ya ya udah kita hitung pakai pakai rumus N0 ya. Ya harusnya ada datanya. Oh ini nih konsentrasinya. Jadi di sini yang A, anoda sama dengan E0 minus 0,0596 per 2 per 1 di sini log log 1 per konsentrasi Cl minus. Ya. Jadi E0-nya yang ini, misal si Cl min ya. Cl min, iya Cl min dulu deh. Jadi E0-nya itu minus 0,56. Jadi minus 0,05916 log 1 per 0,025. 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
Berarti minus 0,645 volt ya. Terus BR min. E0 minus 0,05916 per 1 log 1 per konsentrasi BR min. Minus 0,27. Minus 0,27 log 1 per 0,025. 0,365 volt. Nah, terus nanti dapat juga yang satunya. Nanti udah aku hitung pakai ini ya. Eh, apa? I minus. Yang I minus itu 0,264. 0,169 volt. Oke. Nah, terus yang ini yang B itu ya berarti Cl min ya. Yang C, apakah ini sel elektrolisis atau sel galvani? Nah, kalau yang kayak gini itu jelas sel galvani ya, karena dia potensiometri. Nah, yang D, pengendapat dianggap sempurna jika konsentrasi ion-ion di dalam larutan sebesar 1 kali 10⁻⁴ molar. Apakah ion I minus dan Br minus dapat dipisahkan secara kuantitatif? Jika ya, pada selang berapa terhadap EKJ potensial anoda harus diukur? Pada selang berapa potensial anoda? Oke, jadi ini, kita harus mengecek ketika potensialnya tertentu. Si ini tuh udah menghadap atau belum. Jadi nanti kan yang ini PR minus dulu yang menghadap. Ya enggak? Ya enggak. Jadi PR minus dulu yang menghadap. Nah, terus kalau PR minus menghadap, terus potensialnya ketika I minus menghadap itu adalah 0,169 volt. Jadi kita cek ketika 0,169 volt. 0,169 sama dengan potensial anodanya si ini minus 0,27 minus 0,05916 per 1 log 1 per konsentrasi BR min ya. Kita pengen tahu berapa sih konsentrasi BR min ketika I minus mulai mengendap. Jadi kalau aku hitung, bentar ya. Nah, jadi kalau aku hitung, di sini konsentrasi BR min-nya sama dengan 3,797 kali 10⁻⁸ molar. Ya, nah jadi karena ion yang tersisa itu kurang dari 1 kali 10⁻⁵, karena konsentrasi Br min itu kurang dari 10⁻⁵, maka
dapat dianggap pengendapan sempurna. Oke, nah, jadi itu jawabannya. Oke, nah terus habis soal yang tadi, kita coba bahas soal-soal yang basic ya. Soal-soal kayak ada sih soal yang bagus. Itu kayak soal 2016. Soal, bentar ya. Soal ini dulu deh. Nah ini soalnya ini sangat berkaitan ya. Walaupun ini soal OSN. Ini kayak soal-soal yang pernah aku kerjain dulu. Jadi makanya aku kayak ingat-ingat gitu. Oke, tapi ini coba kok tenang aja. Kalian pasti harusnya bisa ini. Kayak yang tadi itu juga bisa nggak sih? Pada kan ini pakai pakai persamaan Nernst semua ya. Dan main-main pakai persamaan Nernst pokoknya. Oke, yang A, gambarkan rangkaian sel galvanik beserta arah elektronnya. Oke, jadi kita diminta buat menggambar sel galvaniknya. Ingat, ingat nggak boleh dicampur ya. Dan jangan lupa jembatan garam karena ini tuh supaya elektronnya bisa mengalir. Oke, sama kan kayak soal soal UAS. Ini mirip-mirip lah, ya nggak sih? Ini CU sama NI. Karena potensial NI kurang dari potensial CU, berarti kita taruh NI di anoda. Nah, yang penting reaksi netonya itu ada ya. Maksudnya ion neto tuh kayak Ni 2 plus sama Ni. Kayak gitu. Nah, di sini ada pengukur potensial. Ya, kalau aliran elektron berarti ke sini. Oke, ini udah lengkap garisnya. Mungkin kalau ini tulis CW4 biar lengkap. Tapi sama aja sih. Yang B, hitung potensial termodinamik. Ini konsentrasi CW4, larutan CW4 dengan konsentrasi yang sama. Jadi, jadi karena konsentrasinya sama, berarti kita cukup ngitung E0-nya aja, ya enggak? Karena kalau di dalam kalau di dalam logaritmanya tuh nanti ya itu, nanti nol di situ. E katoda min E anoda. Jadi katodanya 0,34 minus minus 0,25. Jadi nanti 0,59 volt. Jangan lupa satuan ya. Yang C, dalam melakukan percobanya, siswa tersebut dibantu oleh temannya. Nah, temannya itu menjatuhkan beberapa padatan NiSO4 ke dalam larutan NiSO4. Nah, ternyata setelah pengukuran, potensialnya turun sebesar 5 milivolt. Hitung massa massa padatan padatan NiSO4 jika volumenya 100 mililiter. Oke, jadi kita kan tahu potensial awalnya 0,59. Terus dia turun. Jadi yaitu
Kalau turun, turunnya 0, turunnya 5 milivolt. Jadi di sini itu berarti minus ya. Di sini minus, aku kali ini minus ya. Minus 5. Ya enggak? Karena kan gini-gini. Jadi yang di sini 0,59 minus 0,005 volt sama dengan 0,59 minus 0,0592 16 aja deh per 2. Ini suhu 25 derajat kan ya? Nggak ada. Oh ada. 25 derajat. Terus log konsentrasi Ni12 per 0,1 ya. Jadi nanti kita bisa selesaikan persamaan ini. Jadi 0,0505 sama dengan 0,05916 per 2. Pokoknya kalau mau nanya, bilang aja. Oke. Selama kalian nggak nyetap aku, berarti berarti aku anggap ini masuk watt ya. 0,169 volt. 0,169. Kok volt sih? Berarti log konsentrasi Ni12 per 0,1 sama dengan 0,169. Nah, didapat hasilnya konsentrasi Ni12 per 0,1 itu sama dengan 1,476 gitu. Berarti konsentrasi Ni12 sama dengan 0,1476 molar ya. Jadi itu konsentrasi akhir. Ya, kita anggap ideal kan dia. Jadi dia nggak menambah volumenya. Dia bilang gitu di soalnya. Jadi volumenya tetap sama, 100 ml. Nah, kalau gitu kita bisa ngitung konsentrasi kita bisa ngitung ya konsentrasi Na2+ yang habis ditambahkan eksiden gitu ya. Itu konsentrasi Na2+ 0 min konsentrasi Na2+, salah. Konsentrasi Na2+ akhir kurangin Na2+ awal. Jadi nanti 0,1476 minus 0,1. 0,0476 molar. Nah, jadi mol Ni2+-nya 0,0476 dikali dikali 100 mili berarti 0,1 mol. 0,1 liter. Jadi 4,76 kali 10 pangkat min 3. Ya enggak? Nah, habis itu kita ngitung massa Ni-nya. Ni SO4. Berarti 4,76 kali 10 pangkat min 3 kali kali MR-nya. Jadi MR-nya berapa ya? Ni, ARNI. Oh, 58,7. Oke, 58,7 tambah 96. Harusnya 0,736 gram. Oke, terus yang D.
Berapa konsentrasi ion Cu12 dan Ni12 pada masing-masing kompartemen pada sel galvanik setelah 2 jam? Bentar, dalam melakukan perhitungan mengganti dengan larutan awal. Oh, ini ada arusnya. Kan dikasih tahu arus. Berarti kalau kita jadi kasih tahu arus dan asumsi arusnya konstan, berarti kita bisa ngitung mol elektronnya ya. Mol elektron berarti sama dengan 2 jam ya. 2 jam kali 100 mili. 2 jam. Oke, berarti 2 kali kan IT per 96.500. Berarti I-nya 0,1 dikali 2 kali 3.600 bagi 96.500. Sama dengan 7,461 kali 10 pangkat min 3 mol. Oke, terus yang ditanya apa? Konsentrasi ion Cu2+ dan Ni2+. Dan ingat dia udah mengganti semuanya. Berarti kita mulai lagi dari 0,1. Nah, kalau udah tahu mol elektronnya, kita bisa tahu mol Ni2+ dan Cu2+. Itu sama nanti. Karena perbandingannya sama elektron itu sama. Jadi sama-sama 2 elektron. Nah, jadi reaksinya kayak gini nih. Oke. Jadi itu merupakan setengah dari mol elektronnya. 7,461 kali 10 pangkat min 3. Oke. Kenapa setengah? Karena kan itu kan kayak reaksinya gini ya. Misal kayak gini nih. Berarti perbandingannya kan stoichiometrik. Setengah gitu. Oke. Terus ini jawabannya 3,73 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, itu volumenya dikasih tahu kan? Oh ya, volumenya mana nih? Volumenya 100 mili juga sih harusnya ini. Masa beda ya kan? Benar. Oh iya, jadi volumenya 100 mili juga. Jadi karena udah tahu ininya, berarti kita hitung aja konsentrasi yang berubah. Konsentrasi berubah. Konsentrasi apa berarti ya? Misal X aja deh ya. Perubahan delta konsentrasi Ni sama dengan 3,73 10 pangkat min 3 bagi 0,1. 3,73 kali 10 pangkat min 2. Nah, jadi kalau udah dapet deltanya kayak gini, ya ya udah berarti kan konsentrasi Ni2+ dia bertambah ya. Jadi konsentrasi Ni2+ akhir sama dengan konsentrasi Ni2+ awal ditambah delta konsentrasi Ni2+. Ya, jadi itu 0,1 ditambah 0,0373. Hasilnya 0,1373 molar. Nah, kalau si Cu12 dia harusnya menurun. Berarti konsentrasi Cu2+ awal
dikurangin delta konsentrasi Ni2+. Berarti 0,1 kurangi 0,073 373. Berarti sama dengan 0,0627 molar. Oke. Jadi itu jawaban buat yang D. Habis itu yang E. Anggap jika kinetika transfer elektron sama besarnya dan arus diperoleh tetap sama, kapan potensialnya itu mendekati nol? Oke. Jadi dia pengennya kayak gini. Jadi supaya dia bisa nol, maka yang atasnya ini harus harus mendekati satu ya. Bentar. Oh, enggak. Jadi pakai rumus Naresnya aja tetap. Jadi karena SL-nya sama dengan nol, jadi ini buat yang E. SL sama dengan E0 minus 0,05916 per 2 log konsentrasi Ni2 plus konsentrasi Cu2 plus. Oke. Jadi SL-nya sama dengan nol, sehingga E0 sama dengan 0,05916 per 2 log konsentrasi Na2 plus per konsentrasi CO2 plus. Nah ini kalau kita kayak gini kan boleh juga kayak gini ya. Yang atas itu nambah harusnya yang ini ngurang ya. Karena konsentrasi Na2 plus itu bertambah. Karena dia teroksidasi ya. Kalau konsentrasi CO2 plus dia berkurang karena tereduksi. Ya enggak? Nah jadi ini 0,59 tadi. 0,05916 per 2 log konsentrasi CO2 plus 0 min X. Nah, jadi ini kayak bakal mendekati berapa ya benar? 0,59 kali 2. Jadi nanti kayak gini. 10 pangkat. Ini elektrolisis ya? Oh enggak, masih sama ya. Sama dengan 10 pangkat 19,946. Nah ini memang kayak kelihatan gila ya. Tapi ya ini caranya memang gini sih. Dia pengen SL-nya mendekati nol. Ya udah kita turutin aja maunya dia. Kan ini ada angkanya ya. 0,1 plus X 0,1 min X sama dengan 8,829 kali 10 pangkat 19. Nah ini pakai kalkulator aja hitungnya. Oke, kita pakai kalkulatorku. Mana kalkulator? Nah, ini.
Ini harusnya solve. Lah, cannot solve. Dia mati. Tapi. Oh, walah. Iya ya, ngapain aku hitung pakai kayak gini ya? Oh iya, 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 iya. Dia, dia maunya waktu habis berarti. Waktu benar-benar habis. Kapan jam? Ya sih, ini biasanya dihitung waktu habis ya. Kita turutin aja maunya. Jadi ketika habis ya nggak ada lagi kan. Karena walaupun di persamaan Nerons itu yang bawahnya itu ini mana nih ya? Persamaan Neronsnya itu walaupun di bawahnya kayak kayak kalau dibagi nol itu tidak valid, tapi kita kita bisa kayak gini bilangnya. Kalau kalau nggak ada apa-apa di sini, berarti ya potensialnya berarti nggak ada elektron lagi yang mengalirkan, nggak ada lagi zat yang tereduksi lagi, ya nggak? Jadi nggak ada elektron yang mengalir lagi. Jadi ini maksudnya maunya kayak habis ya. Jadi itu mol mol CO yang habis tuh CO ya, CO2 plus itu sama dengan 0,1 kali 0,1. Ya enggak, 0,1 tuh molar. Yang ini tuh itu sih apa? Ini volumenya 0,01 mol. Nah, kita ngitung mol elektronnya 2 kali 0,01 0,02 mol. Ya enggak? Jadi IT per 96500 harusnya ya ini aja ya. Ya, ya, ya. Aku baru nggak argumen ini. Jadi I-nya 100 molar. 100 molar. I-nya, bentar ini. Ini kok di sini sih. Nah, 0,1 kali T per 96500 sama dengan 0,02. Ya enggak? Jadi 0,02 kali 96500 bagi 0,1. T-nya 19. Nah, ini masuk akal. 19.300 sekon. Dia mintanya kayak berapa hari ya? Oh, jam. Memang penting ini. Bagi 3.600 sama dengan bagi 3.600. Jadi 5,36 satu jam. Oke. Nah, terus hitung tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Jadi ketika tetapan kesetimbangan, ya berarti ketika delta G sama dengan nol ya. Jadi itu harusnya jawaban yang F. Kenapa aku hapus semua ya? Jadi waktu SL-nya tuh sama dengan nol. 0 minus 0,059.
16 per 2 log konsentrasi ya ini 12. Ini kutulis K aja. Nah, SA sama dengan 0 gitu. Ini sebenarnya Qc itu. Qc dulu. Maka Qc sama dengan K. Ini enggak, jadi E0 sama dengan 0,05916 per 2 log K. Jadi E0-nya itu 0,59 sama dengan 0,05916 per 2 log K. Berarti K nanti log K sama dengan, jadi berapa deh? Log K itu 10 pangkat, ini 19,946. Jadi K-nya 10 pangkat, 10 pangkat ini. Ya enggak? Jadi 8,83 kali 10 pangkat 19. Oke, jadi itu menunjukkan konsentrasi Ni2 plus terhadap konsentrasi CO2 plus ketika setimbang. Oke, jadi inilah jawabannya. Apa lagi ya? Kalian ada request bahas apa? Oh, ada chat. Penjabaran rumus Nernst. Oke, jadi itu tuh sebenarnya soalnya udah banyak yang lupa. Ada yang pakai log, ada yang pakai log. Oke. Nah, jadi kalau kamu nanya tentang itu kayak gini. Jadi penjabaran rumus Nernst itu didapat dari pertama kita mau definisikan dulu delta eh apa kayak delta G itu sama dengan N F kali E nol. Ini kayak definisinya gitu. Nah, kita tahu delta G sama dengan delta G nol plus RT per NF ln, ln Q ya. Ya enggak? Nah, jadi di sini tuh kayak kita tuh kok RT per NF ini RT RT doang ya. Nah, ini di sini itu memang definisinya kayak gini sih. NF nol. Kayak di buku kimia dasar emang kayak gitu semua. Oke, belum pernah lihat itu dari mana asalnya. Di buku kimia fisik juga nggak dijelasin ya. Kayak jadi ya, jadi terima aja sih kalau menurutku yang ini. Nah, terus kalau yang ini NF sel ya. Nah, terus yang ini jadi NF enol sel. Nah, jadi kalau kita bagi NF semuanya, nanti dapat kayak gini. Eh, ini tuh plus atau minus sih? Plus ya kayak. Ini harusnya dikasih juga di. Min, Sarif Min, Oh, Min min ya? RT per NF ya. Jadi kalau apa SL yang non standar dia bahkan lebih kecil daripada yang standarnya. Oh, oke. Oh iya, ini min, sorry. Ini min. Yang lupa ini aku. Sorry, saya. Ini kalau saya ingatku. Jadi bagi minus NF di kanan kiri. Betul. Thank you, Rizky. Oke, gini jadi. Nah, terus itu dapat dari mana sih logaritma? Nah, itu pakai matematika sebenarnya.
Jadi kalau kamu ingat, itu kan logaritma itu log ln itu merupakan logaritma yang basisnya ya enggak? Nah, jadi kalau kamu pengen bikin dia itu jadi sesuatu yang dalam bentuk pangkat basis 10 gitu. Jadi kamu kaliin aja 10 log E. Dan ini harusnya bisa kamu input di kalkulator dan ada nilainya. Nah, bawahnya juga aku bagi 10 log E. Oke. Jadi nanti yang atasnya jadi log GC. Nah, sementara yang bawahnya dibagi 10 log E. Oke. Nah, jadi kita tuliskan ulang yang ln ini, ln GC sama dengan kayak gini. Oke, kita tulisin ulang bersama nersnya. Nah, ketika suhunya 298 Kelvin, itu kita bisa hitung semua nilai yang ada di sini. Ya enggak? Jadi ketika udah tahu satu suhunya nih, maka kita bisa ngitung nilai yang ada di sini. Nah, nilainya itu RT per NF. R-nya pakai 8,314. Hati-hati, karena ini dari energi. 8,314 298 per N kali 96.500 kali log QC per 10 log Jadi ini aku pindah di sini aja ya. Dikali log QC. Oke. Nah, ini kamu inputin ke kalkulator. Yang ini. Maka kita dapat tetapan baru. Tetapannya itu nilainya 0,05916. Nah, jadi kalau dari penjabaran ini, berarti kamu udah tahu kan kalau ini tuh harus ada pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat. Dan emang ini yang biasa kita pakai, ya nggak sih? Jadi makanya kita kita bikin penyederhanaan biar biar kita sendiri gampang. Oke, oke ya. Terus kita bahas apa lagi? Berarti semuanya udah dalam keadaan standar ya berarti itu ya. Iya, Kalau oh, oke oke oke. Apa ya? heeh. Kalau suhunya beda, kamu nggak boleh pakai rumus yang itu. Oke. Mm-mm. Kalau Oke. yang QC-nya tuh dia aku rada-rada lupa sedikit. Jadi kalau yang Q-nya itu apa? Berarti kalau yang QC-nya Kalau Q ini itu perbandingan konsentrasi produk dan reaktan pada saat tidak seimbang. Ya, intinya waktu ketika tidak setimbang kita pakainya QC. Tapi kalau waktu keadaan setimbang berarti kita pakai K. Oke? oke. Oke. Jadi terus bahas apa lagi nih? Bahas.
Nah, sebenarnya guys, aku sempat bikin mock up nih. Sebenarnya nggak mock up, ini kayak kopas-kopas sih, kopas-kopas soal. Bentar ya, ini deh. Nah, ini sebenarnya ini dari soal OSN 2016. Tapi aku yakin kalian bisa juga ngerjain. Karena memang ya tidak tidak serumit itu kok. Nah, tapi ini di sini ada ini nih, ada regresi. Mungkin membuat kalian trauma nggak sih? Regresi linear ini. Bentar ya, aku baca dulu. Oh, jadi yang nomor yang nomor A, kita jawab yang nomor A dulu. Hitung potensial hitung poten hitung potensial standar sel pada katode dan anoda. Tuliskan di anoda dan katode serta reaksi selnya. Oke, jadi hitung potensial terus tuliskan di katode dan anoda serta reaksi selnya. Selanjutnya dibuat sel galvanik, hitung potensial, tuliskan di anoda dan katode. Maksudnya mungkin ini ya, ditulisin, disuruh nulisin aja. Jadi nggak disuruh gambar sih. E sel, E0 sel sama dengan EK min EA. E0 ini E0 karena waktu keadaan standar ya. Jadi di sini yang jadi katoda itu yang potensialnya lebih positif. Di 0,8 dikurangi 0,34. Harusnya sih 0,46 volt ya. Terus disuruh nentuin ini katoda dan anodanya. Oh ini ya, ininya. Mungkin disuruh nulis ini ya. Ag plus 1 molar. Oke, jadi yang kiri itu merupakan anoda, yang kanan katoda. Apa lagi maunya? Serta reaksi selnya. Ini katoda, anoda. Yang ini, oh iya, misal kalian kalian mau menjumlahkan N0 ya. Oh iya, menjumlahkan N0 tuh ada aturannya. Oh, ini yang join mesti Rizky doang ya. Enggak ding. Jadi kalau menjumlahkan N0 tuh ada aturannya. Kalau dia reaksi redox, kalian boleh tambahkan. Tapi kalau kalau bukan reaksi redox, kalian harus tuliskan delta G-nya dulu. Oke. Kalau bukan reaksi redox itu maksudnya kayak gimana? Jadi kayak gini. Misal Fe jadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Terus Fe2 plus tambah
Fe2+ menjadi Fe3+ tambah elektron. Nah ini kalian nggak boleh tambahin langsung ininya, E0-nya. Jangan langsung ditambah. Nah kalau yang kayak gini, kalian harus pakai delta G. Ini diajarin atau enggak ya? Diajarin nggak? Aku nggak hafal kalau yang ini. Cuman Oh enggak? ini belum. Oke. Berarti ya udah lah. Ini lupakan aja. Ini mungkin nanti kita belajar waktu kimia fisik berarti. Nah, pokoknya kalau kalau redox itu boleh tambahin. Tapi E-nya kalian jangan jangan dikaliin. Udah kayak gitu aja, biarin. Jadi kalau ini jadi kalau ini ya udah 2AG. Oke. Jadi itu yang A. Terus yang B. Alurkan pada grafik hubungan E0 sebagai fungsi log. Jadi di sini SL sama dengan E0 minus 0,05916 per 2 ya yang dipakai. Log log konsentrasi Cu2 plus per konsentrasi Ag plus pangkat 2. Ya nggak? Jadi ini hati-hati juga apa pangkat-pangkatnya ini. Oke. Jadi kalau kalian tuliskan lagi itu bisa kayak gini bentuknya. Ditambah 0,05. Oh iya lupa lagi. 0,05916 2 log konsentrasi Ag plus pangkat 2. Oke. Nah, ini kalau dari aturan logaritma, ini kita bisa coret yang ini sama ini sih. Nah, si ini dia bisa menjadi tetapan baru karena konsentrasi Cu2 plusnya tetap. Oke. Jadi ini bisa lah kita tulis suatu K, tetapan K. SL sama dengan K plus 0,05916 log konsentrasi Ag plus. Nah, ini udah jadi persamaan linear kan? Alurkan pada grafik hubungan E0 sebagai fungsi log X. Ini disuruh gambar. Jadi karena kita udah tahu X ya, berarti si ininya kita bisa tahu ya. Alurkan pada grafik. Ini ngapain ya? Masa gambar? Bentar ya. Log 10. Apa yang menarik di sini? Ini nggak mungkin suruh gambar juga sih kataku. Tidak lah ya. Ini kita eliminasi saja. Paling aku hitung regresinya aja, nilai regresinya. Jadi kita bisa tahu berapa sih K-nya itu. Oke. Jadi di sini kalau lihat fungsinya kan berarti kita plot log log X-nya sama SL ya. Log X-nya sebagai sumbu X.
Nah, ini kalau kalian lihat nanti R kuadratnya tuh 0,99999 gitu. Kalau kalian plot kayak gitu. Coba aja cek pakai kalkulator. Nah, aku dapat A-nya itu, si K-nya ini 0,46186. Nah, paling ini sih yang menarik di sini tuh. Yang ininya, yang B-nya mah pasti pasti sih ini. Pasti sih ini. Nggak usah dihitung. Oke. Terus yang C, tentukan potensial sel untuk nilai X. Nah, ini dia. Ini yang kepake. Jadi, S sel sama dengan 0,46186 ditambah 0,05916 log 0,02. Oke. Jadi 0,46186. Jadi 0,3613 volt ya. Terus yang D, hitung tetapan kesetimbangan. Nah, kalau mau ngitung tetapan kesetimbangan, berarti kita pakai SL. Tapi ini ke itu ya, keluar atau enggak sih? Nggak tahu. Jadi 0,05916 per 2 log K. Ya nggak sih, kan SL-nya sama dengan 0, terus kita pindah ke kiri, terus SL-nya jadi sama dengan segitu. Oke, jadi SL-nya ini waktu suhu 25 ya? Atau nggak dikasih tahu? Itu ya tetapan kesetimbangan. Oh, nggak dikasih tahu. Oh, dikasih tahu. Ya udah, berarti 0,59 kali 2 bagi 0,05916. Ini tuh kok jadi itu ya? Jadi kurang naik ya? Katanya berlebih 0,46. Tapi betul sih, sama aja. Tapi kita pakai yang ini aja ya datanya. Kita pakai yang angkanya. Jadi 0,46186 kali 2 0,05916 log K. Nanti dapat K-nya. Oke. K-nya 15 10 pangkat 15,61. Jadi 4,11 kali 10 pangkat 15. Oke. Terus yang apa ini? 3 gram kalium iodida dilarutkan dalam air sehingga nah inilah yang kemungkinan ada kemungkinan keluar karena berhubungan sama KSP ya. Ini masih masih masuk materi kayak harusnya. Apa dong kalau apa dong yang keluar kalau ini nggak masuk ya? Apa yang ya kayak gitu deh. Kemudian dicampurkan dengan 50 mili larutan AgNO3 0,2 molar. Bila campuran larutan terbentuk digunakan untuk menggantikan larutan AgNO3 pada sel galvani di atas, maka elektroda tembaga menjadi katoda dan potensial sel menjadi 0,42 volt. Pertanyaannya, tuliskan sel reaksi sel yang terjadi. Tuliskan spesies yang berperan sebagai anoda dan katoda. Nah, ini kita perlu hitung
masing-masing sih. Jadi dia bisa berubah peran nanti di situ tuh. Kita tulisin di mana nih? Jadi pertama sih reaksi sel yang terjadi. Tuliskan spesies yang berperan sebagai anoda dan katoda. Kita tulisin di mana ya? Di sini deh. Jadi yang dia kan kayak gini nih. Ag plus ditambah I minus menjadi AgI. Nah ini potensialnya dia kira-kira nurun atau nambah? Kalau kita cek dari persamaan Nernst, Ag itu kan di sini mengalami di sini sebagai katoda ya. Kalau dia sebagai katoda, berarti potensialnya potensialnya dia akan bentar. Ag plusnya dia semakin menurun. Jadi nilai di lognya itu semakin nambah. Jadi potensialnya menurun. Betul. Oke. Jadi kayak gini kan. Nah, kita hitung dulu. E Ag plus Ag. Berarti sama dengan E0 Ag plus Ag minus 0,05916 per 1 log konsentrasi Ag plus akhir. Jadi kita hitung konsentrasi Ag plus akhir dulu. Oke. Jadi mol mol Ag plus itu akan sama dengan 0,2 kali 50. Ya enggak, kita bikin bikin milimol ya. 0,2 kali 50 berarti sama dengan 10 milimol. Ya, mol Ag plus awal. Nah, terus kita kurangin sama mol Ag plus akhir. 3 dibagi I itu 127 tambah 39. 0,0181. Berarti kalau dibikin milimol, itu, oh ini kelebihan ya. Jadi kita tidak bisa tentukan. Ini dari nanti kita tidak bisa tentukan di sini. Jadi nanti kita tulisin dalam sesuatu yang lain. Log KSP per konsentrasi I minus. Oke, KSP-nya kita belum tahu. Jadi kita nggak tahu potensialnya. Nah, terus buat ngitung, jadi ini harusnya reaksinya kebalik sih. Potensialnya kan nurun ya. Reaksinya dibalik dari awal. Jadi nanti kayak gini. Oke, jadi terus Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu.
Coba lah, fasanya tambahin sendiri ya. Oke, tuliskan yang berperan sebagai katode dan anoda. Ini anoda, ini katode. Rasanya karena potensialnya menurun. Dia nggak ngasih tahu nilai KSP, jadi kita nggak bisa hitung nilai potensialnya dan nggak bisa memastikan. Tuliskan hasil kali kelarutan KSP perak iodida. Nah, di sini itu kita harus pakai data yang ini, 0,42. Jadi 0,42 sama dengan itu potensialnya kan minus dari reaksi awal ya. Jadi 0,59. Dibalik gitu. Kayak ini awalnya kan 0,59. Eh, kok 0,59 sih? 0,46. Minus 0,46 minus 0,05916 per 2 log konsentrasi Ag plus per ini pangkat 2 per konsentrasi CO2 plus. Oke. Nah, jadi karena ini di apa? Dia digunakan untuk menggantikan AgNO3 doang. Jadi ininya masih sama. Kita pakai konsentrasi CO2 plusnya itu sama dengan 1. Nanti kita bisa dapat konsentrasi Ag plusnya. Oke. Oke, jadi 0,42, 0,46. Nah, ini aku dapat lognya tadi berapa? Lognya 29,73. Ini minus ya tapi. Jadi konsentrasi Ag plusnya pangkat 2, 1,863 kali 10 pangkat min 30. Nah, terus kalau mau ngitung konsentrasi Ag plusnya, jadi itu sebenarnya ini kayak gini. Di dalam situ, itu Ag plusnya nggak benar-benar habis. Walaupun dia dihitung di sini, dia habis ya. Tapi sebenarnya nggak bakal habis. Dia bakal ada sedikit dalam bentuk ini, KSP per konsentrasi I minus. Oke, nah jadi di sini konsentrasi Ag plusnya itu sama dengan 1,365 kali 10 pangkat min 15 molar. Oke, nah terus kita perlu nentuin konsentrasi I minusnya buat ngitung KSP. Konsentrasi I minus, cara ngitungnya pakai pakai persamaan apa? Persamaan reaksinya aja. Jadi konsentrasi I minus, kita ngitung mol I minus dulu. Mol I minus berarti 3,127 tambah 39 minus 0, berarti berapa? 10 milimol. Berarti 0,01 mol. Ya enggak? Oke. Jadi 0,018 tadi. Minus 0,01, 0,008 mol. Nah, kalau mau ngitung konsentrasi I minusnya, berarti sama dengan 0,008 dibagi volumenya. Volume totalnya adalah 100 ml. Berarti 0,1. Jadi 0,08 molar. Oke. Berarti KSP-nya gimana? KSP sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi I minus. 1,365 10 pangkat min 15 kali 0,08. Jadi hasilnya 2,467
kali 10 pangkat min 17. Oke, kayak gitu. Selesai. Apa lagi nih? Rizky ini sebenarnya kayak gini masuk atau enggak sih? Kayak pernah diajarin atau enggak sih sama Pak Bambang? Oke, halo. Sebenarnya diajarin sih di kelas dan ya masuk. Tapi kayak nggak seribet-ribet itu sih. Tapi nggak tahu ya. Tapi nggak apa-apa, antisipasi aja. Kayak rumus yang Mm-mm. N0 cell, yang Nernst sama delta G mungkin keluar ya. Kemungkinan besar pasti keluar. Ya, tapi yang tentang KSP itu kan rada rumit ya pemahamannya. Yang yang elektrokimia digabung ke SP. Ya, Iya sih, memang. jadi gimana menurut Ya kamu? gitu ya. Kan soal yang aku tahu kan soal tentang ini ya, soal 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 olim ya. Jadi aku bahasnya soal ini. Oh, kamu Olim. masukin soal ICO lagi nggak? Oh enggak, ini coba lihat nih. Cuma soal ASN sih. Jadi kayak aku sempat bahas bahas yang ini 2020 sama yang ini. Ini kan salah ya datanya ya. Ini soal ASN 2022. Ini yang membuat aku Oh, gagal gagal oh, tahun 2022 itu sih, Bang. I see, I see. Oke, Bang. Tidak jelas. Semangat deh, Sarif, semangat. Ya nggak apa-apa sih, itu udah lama lagi kan. Ya udah sih ente ente nggak apa-apa sih. 2022. Sama mau nanya kalau yang ada kayak kalau nggak salah ada soal tuh yang kayak persamaan notasi sel jadi persamaan equation chemical equation gitu dan sebaliknya gitu apa bisa gitu mungkin kayak kayak gitu gitu maksudnya yang dari notasi sel jadi persamaan gitu kalau nggak salah aku pernah ingat Pak Rukman bahas gitu. Oh, itu mah ya tinggal ini sih. Contohnya ini ya, misal ini deh. Biasanya tuh yang ditulis di kiri itu oksidasi sih reaksinya. Ini nih. Contohnya kayak gini. Biasanya yang ditulis di kiri itu reaksi oksidasi. Yang kanan tuh reaksi reduksi. Oke. Nah, terus di setiap ini dikasih apa namanya sekat ini. Itu tuh misah fasa. Oke. Ya, Mm-mm. Jadi semakin ke kanan itu, jadi semakin ke pojok ini, dia itu semakin solid. Semakin ke dalam, semakin ke gas. Gitu nulisnya. Apalagi ya? Ya, menurutku hati-hati aja sih kalau kalau nulis kayak gitu. Nulis reaksinya. Yang kayak gini tuh aku belum pernah lihat notasi sel yang dia itu melawan kodrat. Jadi kayak maksudnya yang ini tuh minus, yang ini tuh mengalami reduksi gitu yang di kiri misal. Itu kan aneh ya. Nah, itu melawan kodrat sih kataku. Tapi cek aja. Menurutku cek aja nggak apa-apa. Reaksinya tuh dari sini ke sini. Nggak deh. Pokoknya emang gitu sih kayak 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 dia emang yang kiri tuh harusnya oksidasi, yang kanan reduksi. Oke ya, aman nggak sih? Kan ini kan kita udah biasa buat nulisin dari reaksi ke notasi. Nah kalau kebalikannya ya
tinggal ditulis aja masing-masing gitu. Oke? Oke. Oke. Terus mungkin ini soal yang pernah aku kerjain juga. Soal preparatory IJO 2022. Oke, jadi ini disuruh nulisin setengah reaksi dan reaksi total. Oke. Jadi ini dia contohnya langsung ternyata. Jadi ini memang dari notasi ya, dari notasi ke itu. Nah, tapi buat mastiin lagi, dia tuh kayak ngasih data deh. Bentar ya, ketinggalan nggak sih datanya? Oh nggak. T under the relationship sama dengan. Jadi ini kita bisa tahu potensial selnya, ya. Potensial sel dari reaksi yang ini. Oh iya ini pakai data yang ini. Oke. Tapi hampir kebanyakan reaksi itu yang di kiri itu oksidasi sih. Aku belum pernah nyobain yang di kanan notasi itu, yang di kiri notasi itu merupakan reaksi reduksi itu belum pernah ya. Di sini kita hitung dulu E-nya, E-selnya dulu. 0,13 minus 1,58 10 pangkat min 5 kali T. Jadi 0,138 minus 1,58 10 pangkat min 5 kali 298. Ya, nah ini hasilnya 0,1333 volt. Nah, ketemu SL-nya. Berarti kita bisa ngitung potensialnya masing-masing. Di sini yang kanan tuh mengalami reduksi. Berarti yang ini. Ini enggak? Jadi 0,3335 minus E0 Hg 2 Br2 Hg itu sama dengan 0,1333 volt. Oke, jadi 0,2 volt. Read the electrode. Jadi ini udah memastikan kita. Ini kita bisa memastikan di sini tuh yang kiri itu mengalami oksidasi karena potensialnya lebih kecil. Oke, jadi ya udah tulis aja reaksinya. Oke, Hg2Br2 bakal mengalami oksidasi. Bentar, kita tulis reaksi reduksinya aja biar gampang. Hg2Cl2 ditambah 2 elektron menghasilkan 2 Hg ditambah 2 Cl min. Oke, ini yang reduksi. Jadi katoda. Nah, terus 2 Hg tambah 2 Br min menghasilkan Hg2 Br2 plus 2 elektron. Ini anoda. Nanti net reaksinya kayak gini. Nah, ini menurutku nggak bisa dicoret. Karena ini nanti beda tempat sih. Jadi
Kata aku sih nggak boleh dicoret ini. Ini nanti tambahin sesuatu gitu. Kayak buat pembeda aja. Yang jelas ini jangan dicoret ya. Atau mungkin disuruh nulis netnya. Red electron in cell reaction when there are two electrons involved. Ini sih kataku. Oke, terus 272. The temperature coefficient. Nah, ini sebenarnya masuknya kayak delta G sih. Ini kan berkaitan sama delta G banget ya. Kayaknya sih nggak keluar ya. Tapi kalau kalian mau nyoba ngerjain sendiri, silakan. Ini caranya kayak gini. Jadi ini kita turunin dulu terhadap suhu, ya nggak? Jadi dia ngasih tahu tuh delta S. Delta S itu di sini merupakan delta S per ZF itu sama dengan turunan SL terhadap waktu. Jadi kita turunin aja yang ada di datanya itu. Nanti dapat, nah nanti dapat suatu nilai terus kaliin sama ZF. Itu nanti dapat delta S-nya. Oke. Nah, kalau mau ngitung delta delta H-nya, berarti kamu ngitung delta G-nya dulu. Oke, delta G-nya dapat dari SL. Oke, jadi delta G0 kita dapat dari SL. Terus kita ada delta S, berarti kita bisa ngitung delta H. Oke. Nah, terus yang ketiga ini yang mau aku bahas. Hitung nilai KSP dari dari saturated Hg2Br2. Artinya Hg2Cl Hg2Br2 jenuh pada suhu 298 Kelvin. Jadi ini kalau mel tuh Hg2Cl2 itu udah dikasih tahu nilainya segitu 0,1 molar KCl. Oke. Oh, ini datanya berlebih sih. Tapi ya nggak apa-apa deh. Jadi kan dia kayak gini ya. Reaksi reduksinya kan kayak gini. Ini solid 2Hg ditambah 2Br min. Oke. Nah, ini yang aki itu cuma ini. Yang ini sisanya tuh liquid. Jadi nanti yang masuk bersama Neros itu cuma Br minus. Ya. Nah, karena kita udah output datanya sangat-sangat berlebih. Harusnya ini dikasih taunya E0-nya sih biar kayak kita jadi ada effortnya G2BR2Hg. Jadi yang lain ini kayak nggak perlu sih. Ya nggak? Kasih BR minnya. Terus kalau mau ngitung Hg22 plus Hg. Oh iya. Jadi di situ tuh kayak gini. Di situ tuh terjadi kesetimbangan juga. 2Hg2. Jadi di sini Hg2 plus ditambah 2Br min. Ya. Nah, terus ini tuh bener ya. Ini tuh ada KSP.
Kita cari konsentrasi PR min dulu. Oh, oke. Kita bisa manfaatkan reaksi yang satunya sih. Jadi di sini kan Hg2, di sini 2Hg. Jadi Hg2 2 plus nambah 2 elektron. Nah, ini kita tahu E0-nya di situ. Jadi ini reaksinya kita totalin dulu. Oke. Jadi yang ini E-nya itu kita balik. Jadi minus 0,8. Yang atasnya itu kita udah tahu potensialnya 0,2. Berarti kalau kita totalin E-nya itu berapa? E-nya minus 0,6. Oke. Jadi E sama dengan minus 0,6 volt. Jadi habis itu kita kan tahu kalau rumusnya tuh E E0 sel sama dengan delta G sama dengan minus RT ln K. Nah, ini di sini kayak KSP karena tetapan keseimbangannya itu tetapan keseimbangan dari garam sukar larut. Oke. Jadi itu di sini minus 0,6 sama dengan kok positif. Bentar. RT ln K. Oh, NF. Oh, positif yang ini. Jadi ini nanti hasilnya negatif. Harusnya memang negatif. Sama dengan 8,314. Ini pakai suhu berapa? 298 Kelvin. Berarti per 2 log KSP. Oke. Jadi dari sini kita bisa ngitung KSP-nya. Jadi minus 20. Berarti 10 pangkat minus 20,284. KSP-nya 5,2 kali 10 pangkat min 21. Selesai. Nice. Gila. Kita udah ngerjain soal-soal Olim tentang elektrokimia. Kayak udah deh. Aku juga udah capek kayak. Udah deh ya. Atau ada yang mau ditanya lagi? Itu preparatori bukan soal itu kan. Ya. Hmm. Oke.
Selesai ya. Makasih yang udah gabung. Dan kalau nonton Terima recording kasih, sampai Farid.